mau tahu, ya udah terserah Anda aja. Itu kan Sekarang begini, Anda kesini itu gunakan akal kan? Nggak peduli dengan penjelasan. Saya tidak tanya tentang, saya tidak sedang tanya tentang nabi-nabi itu. Ya, saya tidak sedang tanya nabi-nabi Anda. Oke? Saya tidak sedang bertanya tentang nabi-nabi Anda. Yang saya tanya tentang Yesus yang kemudian Anda ambil dan Anda lantik menjadi sembahan Anda. Justru karena itu harusnya Anda jujur. Harusnya Anda jujur. Harusnya Anda jujur, bro. Nah, kalau Anda jujur, kenapa yang Anda ajukan adalah nabi-nabi Anda? Kan saya minta Yesusnya, bukan nabi Anda. Yang saya minta Yesus. Pada Anda, apakah nabi-nabi di Al-Quran itu 25 atau lebih? Berarti Anda cuma bisa menjawab pertanyaan saya dengan pertanyaan gitu. Bukan. Ketika Al-Quran menuliskan 25 nabi, di mana nabi saya? Di mana nabi besar setelah Musa? Dengar, kenapa Anda langsung kemudian bertanya seperti itu? Harusnya Anda bertanya dengan pertanyaan yang sama seperti saya. Mana legitimasi daripada Rasulullah Muhammad SAW tentang Al-Quran? Harusnya Anda bertanya begitu kan? Ayo. Yang mengklaim nabi-nabi itu jadi 25. Harusnya Anda bertanya kepada saya tentang apa yang saya tanyakan dengan Anda. Mana legitimasi Rasulullah Muhammad SAW terhadap Al-Quran? Kalau Yesus itu mengutus 12 murid, itu bukan legal. Saya tidak tanya mengutus atau tidak mengutus. Ini berbicara mengenai kitab Anda, bukan berbicara mengenai oknum pengarangnya. Kitab Anda yang saya pertanyakan. Anda oknum pengarang, enak aja oknum pengarang. Nah, kalau pengarang berarti, kalau bukan pengarang, dengar, tahun 1912, bahkan tahun 1954, kitab Anda masih sebut Injil karangan Matius, Injil karangan Yohanes. Jadi Anda jangan kotori mulut Anda. Injil karangan Matius, ada tertulis di dalam tulisan karangan. Coba kamu tunjukkan. Ada kitab Anda. Kitab Anda. Itu dari. Dengar dulu. Orang Kristen menyaksikan Anda sedunia. Anda mencoba untuk menipu. Coba Anda lihat kitab Anda terbitan tahun 1984. Di situ tertulis Injil karangan Matius, Injil karangan Yohanes, Injil karangan Markus dan seterusnya. Memangnya Injil itu ditulis dalam kembali kepada tema. Kembali kepada tema. Jangan nangis dulu. Jangan nangis. Ini di bawah gorila ini Juma ini. Itu karangan. Jangan nangis. Nah, jangan nangis dulu. Karangan dalam bahasa apa itu? Kalau kitab Anda itu bukan karangan mereka, sang nabi-nabi palsu ini, maka Anda sudah menjawab pertanyaan saya ketika saya tanya, mana legitimasi Yesus terhadap tulisan-tulisan apa pengarang-pengarang kitab Anda? Mana? Coba. Anda tidak mampu menunjukkan. Anda tidak bisa menunjukkan. Berarti karangan. Anda tidak bisa menunjukkan mana legitimasi dari Yesus terhadap pengarang kitab Anda. Mana? IQ-nya 80 ini kayaknya. Nggak bisa kan? Anda nggak bisa kan? Apa, bro? Anda tidak bisa kan? Karangan itu dalam bahasa apa? Injil karangan. Anda ajukan pertanyaan kepada saya. Mana legalitas Nabi Muhammad SAW terhadap Al-Quran? Saya katakan Rasulullah Muhammad SAW mengatakan khairukum man ta'allama Al-Quran. Ya, yang mulia di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran. Nah sekarang, ada tidak Yesus menyebut kitabmu? Kitab Lukas, kitab Markus, kitab Yohanes, Saudara Paulus. Ada nggak? Gurunda mengatakan bahwa sampai 10 aja kami ada tidak? Lukas itu adalah karangan dari bahasa. Ya, kalau bukan karangan, berarti ada penyampaian dari Yesus. Bahasa Melayu ya, bro ya. Kalau bukan karangan berarti ada penyampaian dari Yesus. Berarti judul itu asli ya, bro. Judul itu asli. Inilah kalau orang tidak waras ditemani dialog kayak begini. Ini kan dalam Alkitab itu ada tulisan sampul. Injil karangan Lukas. Ini resiko berarti kalau orang gila ditemani dialog. Ya, bro ya. Original text-nya begitu. Dialog. Anda itu IQ-nya lebih dari gorila. Aduh, maaf deh. Saya nggak bisa suruh hitung aja. Dengan IQ-nya lebih rendah dari gorila. Ada tasnya. Nah ini kalau orang tidak waras ditemani dialog ya begini. Repot dah. Masa karangan itu jadi original. Repot lah. Karangan itu bahasa 1, 2. Repot memang. Karena kita dialog, ini Kristen-Kristen di luar ya, Kristen-Kristen di luar sana yang petantang-petenteng maju sini. Masa yang kayak begini nih, ini menghinakan agama kalian ini. Yang kayak begini Anda biarkan menghadapi saya.
tolonglah yang di luar sana, yang di live chat, yang di sana di grupnya Bum Bum, masuk sini dong. Jangan kasihan yang kayak remah kayak begini yang dibawa masuk sini, kasihan. Udah nggak ada ilmu, cuman modal mulut. Apa yang ditanya lah yang dijawab. Baik Bang, jadi boleh di dalam original teks khususnya karangan Lukas. Hebat. Halo, ayo Jason pulang. Ayo Jason pulang. Belum minum obat ayo. Kasih waktu 1 sampai 10 dia bisa tunjukkan tidak? Karangan 1, Lukas dalam bahasa 2, Melayu. 3, Dalam 5, kenapa mau di-kick? 7, Udah kalah kalian. 8. Malu ya, IQ-nya rendah dari gorila. Nggak bisa dia tunjukkan. Sudah, selesai sudah. Tunjukkan apa? Tunjukkan bahasa Melayu. Pertanyaan tadi dari Bang Zuma, legalitasnya dari Yesus. Bukan, legalitas bahasa Melayu di mana, Bro? Legalitasnya Kalau bahasa biasa nyambung ya, kasihan ya. Bahasa Melayu nyambung kan? Jadi kebenaran. Oke, Bang Juma lanjut, nyambung. Alkitab Injil karangan Lukas dalam bahasa Melayu. Itu yang benar loh. Kalau bahasa Yunani itu palsu. Bilang saja begini Bang, ya, yang waras Yesus, perkataan asli dari Yesus. Oh, sesungguhnya Injil Yohanes ini adalah benar. Injil itu tertulis sesungguhnya dalam Injil bahasa Lukas Melayu, ini benar. Lukas. Mana? Itu yang nggak waras tuh siapa? Saya tuh dia. Ya, Jason, kamu mau diskusi, itu aja. bikin ricuh gimana? Itu orang bakal tahu. Yang punya IQ 60 ke atas pasti paham. Dia bilang karangan Lukas itu benar. Tulisan sampul bro, judul kata Zuma. Ya udah bagus dia. Mataknya dia jadi apologet Gurunda Anda begitu. Itu bagus. Saya hormati dia, bagus banget. Terima kasih ya Gurunda ya. Anda mengajari yang lain mengatakan bahwa original hari ini Anda sudah menginjili ayam hari ini? Original teks itu palsu dan bahasa Melayu. Saya tanya, apakah hari ini Anda sudah pernah menginjili ayam atau kambing hari saya ini? nggak pernah menginjili jin. Buat apa jin diinjili? Loh, coba lihat. Memang nggak waras kan? Saya tanya ayam, larinya ke jin. Memang nggak waras. Ya sudahlah. Jadi Leluga bantuin. Leluga bantuin. Memang silakan Leluga. Udah connect belum ya? Apa? Oh ya Luga, lanjutin aja dah. Percuma ngomongnya. Luga hon. Jelas dia ngomong. Nah, Jason coba tanya si Luga itu kan dia tuh nabi katanya. Tanya ke dia tuh, ada enggak legalitas khusus terhadap kitab-kitab kalian? Coba tanya. Apa nih manggil-manggil gua nih? Selamat siang, Pak Lugahon Tambunan. Bisa ngomong, ya memang sah. Robot Jason, bisa ngomong. Robot. Ya. Suaranya robot putus-putus. Lugahon memang nabi, betenomnya nggak bisa nyala. Dia sendiri aja sebetulnya. Jason suaranya robot. Jason Luga itu jabatan nabi hanya untuk denomnya itu sah. Itu yang saya ngomong itu aja. Apa yang mau ditanyakan? Cepetan ditanya, ntar masuk neraka lagi. Luga. Temanya apa nih? Jadi gini, Leluga. Tadi Bro Jason kan katanya bilang dia dari karismatik juga ya. Jason, gak jelas itu. Ya, nah tapi kata Jason, Luga itu udah kelebihan, udah kebablasan katanya. Gimana dong? Tanggapi deh, Pak. Ya si Jason itu kan apa ya, nggak tahu juga sih, orang dia udah terima tanda binatang, gue juga nggak bisa ngomong lagi. Tanda binatang apaan nih? Kambing.
Saya membenarkan Anda Siap. sebagai nabi dari denom Anda. Itu kan udah cukup. Di Iya. antara kita kan banyak denom-denom kan. Maksudnya di antara denom itu ada GPDI, GSPDI, ya CPSI, PDI, dan Ini yang ngomong siapa nih? tiap gereja itu punya yang namanya nabinya masing-masing. Jadi nggak apa-apa. Lu gak mengatakan nabi ya untuk denomnya nggak masalah. Ini yang ngomong siapa nih? Ngomong siapa nih? Jason. Jason itu Luga. Oh, Jason. Kalau Luga untuk denomnya kan nggak apa-apa. Misalnya di antara rekan-rekannya satu denomnya nggak masalah. Saya kan nggak mengatakan. Tetapi untuk interdenominasi kan itu harus dibuktikan lagi. Tetapi untuk denomnya kan nggak masalah. Wong di gereja saya juga ada yang disebut nabi. Ya udah selesai. Ya udah selesai, buat gereja Pak Luga ya nggak masalah. Gitu. Iya. Nah, Bukan itu benar masalah, kan? bukan masalah nabi apa enggaknya. Lo ngatain orang nabi, kalau memang dia bukan nabi lo kalahkan aja, kan itu simpel. Iya. Susah amat sih. Kalau memang dia bukan nabi pasti bisa dikalahkan, tapi kalau nggak kalah-kalah ya berarti dia nabi, udah itu aja. Tadi kan Pokoknya begini, Bang Kasep Luga, Jason bilang kebablasan gitu. kebablasan itu ketika interdenominasi, ketika dia mulai keluar dari denomnya, itu ya kebablasan. Jadi untuk denom untuk sendiri ya nggak masalah. Karena di dalam gereja saya ada 2 nabiah, ada 2 nabiah. Jadi nggak masalah ya. Untuk denomnya sendiri. Nabiah ya cewek. Karena di dalam kekristenan itu nabiah juga ada, nabi juga untuk laki-laki. Ya jangan bicara tentang Islam lah. Islam kan nggak tahu tentang Torah sebagai nabiah kan nggak tahu. Bang Luga di denomnya sah dia sebagai nabi, nggak masalah. Loh, kalau tidak sah nggak mungkin gua didanain, itu aja intinya. Iya betul kan, setuju itu. Denomnya kan, setuju. Iya. Setuju. Intinya kan didanain. Masalah mau nabi nggak nabi. Kalau ngaku nabi juga kalau nggak ada yang danain. Lo nggak ngaku nabi nih, tapi nggak ada danain lo, kata orang lo menikmati aja. Iya, kalau di gereja saya nabiah ya didanai juga, Bang Luga sama. Kalau di gereja saya ada nabiah ya didanai. Ini mau cerita apa mau diskusi nih ceritanya nih? Ayo silakan Bang Luga lanjutannya, lanjut. Saya udah cukup kayaknya. Tapi nyambung Jason sekarang ngomongnya nyambung tuh. Gini Bang Luga, sama kami tadi Bang Jason itu ngelantur, ngomong sendiri nggak mau di stop. Jadi kayaknya dengan Bang Luga ini kok nyambung ngomongnya, kayak sadar gitu. Kalau dengan kami kayak orang nggak sadar gitu. Jadi framing itu framing. bukan Ya framing, bener itu kok. direkam. Ini live-in kok gimana sih lu? Live. Kalau Anda tidak percaya, Anda langsung tak screenshot tak screen, lihat videonya. Bahwasanya Anda itu ngomong apa ngelantur nggak jelas gitu. Saya lagi baca arahnya kemana, sepertinya Anda ini tidak pernah beradab untuk diatur sebagai seseorang yang menjadi seorang pendiskusi gitu. Soalnya tadi ketika saya mau bacakan ayat dipotong lagi sama Bang Zuma. Saya yang ngomong terus atau Bang Zuma yang ngomong terus? Bukan, Anda yang memang nggak mendengarkan omongan orang. Jadi diskusi itu gantian. Jadi tujuannya itu diskusi atau debat gitu loh. Kalau saya begini Bang, kalau ada poin penting saya akan sebentar, saya catat ini. Ya, silakan lanjut. Nah, biasanya begitu supaya jangan lupa. Ya kan diatur dulu temanya apa, konteksnya debat apa diskusi itu. Jadi enak gitu. Ada moderator yang mengatur. Jadi kalau Anda tidak patuh dengan moderator, mau dibawa kemana gitu loh diskusinya. Maaf, tadi nggak ada tema ya. Biasa kita ngalir biasa aja. Oke, Ya, ini ada itu di awal. ini ada si Carol. Silakan Carol. Kenapa Carol? Ini serah terima moderator ya Kang Erwin juga boleh Kang. Oke lanjut. Enggak apa-apa, ada Bang Yans, ada banyak yang lain. Aktivitas dulu. Lanjut. Silakan. Carol, kenapa Carol? Selamat sore. Hujan di sini, maaf. Aduh. Kirain sudah tidak ada giliran. Oh enggak, Masih itu ada. itu raise hand. Kenapa? Makanya saya kasih. Tadi ada Jason kan? Ada tuh Jason tuh. Masih ada? Masih ada. Oh, saya mau bertanya. Oh, silakan Carol. Kalau bisa jawab, saya akan jawab. Ya, jadi di Yohanes 16 ayat 12 sampai 13.
Di situ tuh. Sementara Baprin kok, di situ ternyata tertulis. Di situ ya, kan tertulis tentang roh yang akan datang, roh kebenaran, roh yang akan datang. Nah, roh kebenaran itu di dalam Yesaya 11 ayat 6 sampai 9 pun sudah ada roh kebenaran yang menyatakan tentang hal yang akan datang. Hal yang akan datang itu sudah muncul di sekarang ketika para biksu membuat hewan buas itu jadi seperti babi kan, jinak seperti babi. Nah, pertanyaan saya, mengapa Kristen mainstream tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh para biksu? Sebentar, Pak Carol ini bertanya sebagai Kristen atau sebagai Buddhis? Carol ke Katolik, Jason. Tapi kenapa bertanya kepada seperti seorang Buddha ya? Begini aja Bang Jason, kalau Anda bisa menjawab silakan jawab, kalau nggak bisa apa gitu aja. Pertanyaannya udah ke agama Buddha ya. Pak Luga aja deh yang jawab, saya nggak mau. Loh kan yang dalilnya kan dalil Yesaya dan Yohanes. Nggak bisa ya agama Buddha menjawab, apalagi Buddhisme tidak hadir, apalagi penganut Buddhisme tidak hadir di room ini. Benar. Kita bicara tentang agama Buddha, tapi nggak ada gitu peserta dari agama Buddha, jadi saya nggak mau deh. Silakan aja yang pertanyaannya apa tadi tuh? Diulang Bro Carol. Dalam Yohanes 16 ayat 12 hingga 13 tertulis tentang roh kebenaran, roh yang akan datang, akan menuntun pada segenap kebenaran ya. Tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Roh kebenaran akan menyatakan hal yang akan datang. Nah, mengenai hal yang akan datang ini di Yesaya 11 ayat 6 sampai 9 juga itu sudah hal yang akan datang juga. Yang terbukti apa isi Yesaya itu? Isi Yesaya itu apa isinya? Oh, ada Yesaya, tapi di sini terjemahan dunia baru. Kitab versi terjemahan dunia baru yang silver edition. Apa isinya? Baik, tunggu ya. Yesaya 11 6 sampai 9. Serigala akan berteman di sini. Serigala akan berteman dengan domba. Macan tutul akan berbaring dengan anak kambing. Anak sapi, singa dan binatang gemuk akan bersama-sama. Mereka akan dipimpin seorang anak kecil. Sapi dan beruang akan makan bersama dan anak-anak mereka akan berbaring bersama. Singa akan makan rumput seperti sapi. Anak yang masih menyusu akan bermain di dekat sarang kobra. Anak kecil akan menaruh tangannya ke lubang ular berbisa. Mereka tidak akan melakukan apa yang mencelakakan atau membuat kerusakan di seluruh gunung suciku, karena bumi pasti akan dipenuhi pengetahuan tentang Yehuwa seperti air memenuhi lautan. Iya, pertanyaannya Pak. Pertanyaan Bapak. Bang Karol langsung dikasih pertanyaan biar lebih simpel. Langsung pada pertanyaan Yesaya 11 itu kan tentang yang akan datang juga. Iya, itu nanti akan datang dan terbukti secara real dipraktekkan oleh para biksu di Thailand, di mana mereka menjinakkan hewan seperti singa dan harimau. Pertanyaan secara spesifik, mengapa justru orang Kristen mainstream tidak menerapkannya? Itu kalau dikatakan nanti singa akan makan rumput, itu belum terjadi, ya. Karena singa yang di Thailand, kamu bilang singa yang di mana tuh, di Tibet atau di Nepal atau di mana itu kan karena dijinakkan saja. Tapi singa yang ada di Afrika itu belum jinak. Nah, ya saya berbicara di mana nanti semua singa yang ada di seluruh bumi itu jinak. Itu terjadi nanti setelah kedatangan Yesus sebagai King of King dan akan memerintah di Yerusalem selama 1000 tahun. Itu akan terjadi. Dan itu belum terjadi. Jadi kalau dikatakan biksu Thailand hanya menjinakkan, jangankan ular aja bisa dijinakkan kok gitu. Jadi itu tidak terjadi, itu cuma dijinakkan, bukan nalurinya berubah. Karena singa-singa di Afrika, singa-singa di Taman Safari masih makan daging, Pak. Jadi itu nggak ada hubungannya. Itu nanti kan terjadi jadi praktek saya lihat praktek
spasial atau praktek di tempat tertentu itu kalau diterapkan di tempat yang lain bisa jadi meluas untuk Yesaya 11 ayat 6 sampai 9. Singa dijinakkan itu bukan dijinak-jinakkan, bukan dilatih-latih, dikasih-kasih, belajar-belajar rumput, gak begitu. Singa menjadi jinak bukan dijinakkan, tetapi Tuhan yang merubah. Jadi nggak perlu dijinakkan, nggak perlu dilatih, singanya udah makan rumput, ularnya nggak akan menggigit. Itu terjadi nanti di kerajaan 1000 tahun. Itu belum terjadi. Itu masih di masa depan nanti itu terjadi. Karena kalau dijinakkan di Thailand, singa di Afrika masih buas. Jadi berarti para biksu Thailand tidak sanggup melakukan itu. Itu kan harus terjadi di seluruh dunia. Seluruh singa yang ada di muka bumi ini harus jinak. Bisa nggak biksu Thailand membuat singa yang di seluruh bumi ini menjadi jinak? Kalau belum bisa ya nggak boleh. Kalau cuma jinakin 2-3 ekor itu namanya pawang singa. Oh, kalau begitu mungkin penerapannya mungkin lebih dikerucutkan ke manusia mungkin. Bukan harus ke hewan. Karena hewan punya natur tersendiri. Gimana kalau bisa. Manusia yang perlu dijinakkan lebih dulu? Tidak bisa. Itu terjadi bukan dijinakkan ya. Bahasamu juga nggak pas itu. Manusia ini nanti pada waktu Yesus datang sebagai raja itu membawa atmosfer damai sejahtera, dikatakan itu kan. Coba kamu baca Yesaya pasal 11 judulnya Raja Damai yang akan datang. Berarti kedatangan seorang raja damai itu membuat singa menjadi jinak karena rajanya udah datang. Ini kan rajanya belum datang ini. Ini kita lagi nunggu nih kedatangan King of King sebagai raja yang kedua kali. Bang Karol, Bang Luga dengan Bang Jason. Kalau kami dari Muslim boleh nggak kita bertanya nanti tiga kawan sahabat-sahabat Kristen yang menjawab. Di dalam satu ayat yang disebutkan oleh Bang Karol tadi, apakah di dalam kekristenan itu tidak ada pakem yang menjelaskan dalam satu penafsiran? Sehingga seandainya satu ayat itu menjawabnya memang satu pemikiran. Apakah tidak ada pakem yang ditentukan oleh bapak-bapak gereja gitu? Maksud Bapak penafsiran yang sama gitu? Iya, dalam satu ayat, satu pasal. Makanya kan saya bilang, untuk menafsirkan kitab suci, satu harus diurapi Roh Kudus dan wajib memiliki tanda-tanda mujizat. Saya ini kan Kristen karismatik, Karol ini Kristen Katolik. Secara umum ya, tetapi memang tidak semua Katolik. Secara umum pemikiran Kristen karismatik dengan Katolik itu berbeda karena disebabkan oleh di dalam Katolik itu tidak adanya pengurapan Roh Kudus, sehingga mereka dipimpin oleh roh-roh di udara menafsirkan kitab suci sesuai dengan kehendak roh-roh itu. Sementara untuk menafsirkan kitab suci itu harus dituntun oleh Roh Bapa, Roh Kudus, Roh yang suci itu yang bisa menuntun kita, mengartikan kita arti firman ini. Karena kalau kita tidak dituntun oleh Roh Kudus, bentar. Kalau kita tidak dituntun oleh roh kebenaran, umat Katolik lah, kurang elok. Sebentar, gini maksud saya Bang Jason. Dalam satu pasal, satu ayat, ini kan ada 3 orang nih sahabat Kristen. Apakah tidak ada Bapak Gereja itu menentukan tafsirnya seperti ini? Anggaplah Bapak Gereja itu sudah diurapi Roh Kudus gitu ya. Sudah tidak bisa, gini Pak. Yang bisa menentukan tafsir itu adalah nabi, bukan Bapak Gereja. Bapak Gereja itu di dalam belum. Jadi kedudukan Bapak Gereja di sana seperti apa, Pak? Berarti masih di bawah nabi. Gini. Di dalam gereja itu ada 5 jawatan. Nah, ini dasarnya nih. Kalau kalian nggak tahu 5 jawatan ini, jangan pernah mimpi untuk menguasai Alkitab. Jangan pernah. Ini adalah ibarat kata nih, kalau belajar pembaca nih belajar ABCD-nya gitu loh. Jadi di dalam gereja itu ada 5 jawatan. Ada rasul, nabi, penginjil. Nah, penginjil tengah ini gembala. Gembala ini di sini ada pendeta, ada bapak gereja, ada paus, ada kardinal, ada segala macam lah di sini di klik ini. Lalu yang terakhir nih guru. Guru ini profesor doktor teologi. Nah, tetapi yang menjadi pondasi dari pengajaran Alkitab dan kekristenan ditentukan oleh 2 jawatan ini, yaitu rasul dengan nabi. Rasul dengan nabi ini tetap ada sampai hari ini. Oke. Jadi begini, kalau memang itu yang menentukan atau yang menafsirkan itu rasul dan nabi itu yang harus punya kapasitas. Nah, berarti seperti Bang Karol dan Bang Jason ini harus patuh dengan nabi dan rasul itu. Kenapa mereka masih bertanya? Ya, kalau mereka masih bertanya berarti mereka kurang belajar berarti. Nah, berarti
berarti pakem yang bisa menentukan punya kapasitas itu Nabi dan Rasul yang dianggap Nabi dan Rasul di dalam 5 jawatan itu kan. Nah, iya betul. Nah di dalam kekristenannya Bang Karol, kira-kira ada nggak jawatan yang kelima itu Bang Karol? Tidak ada, mereka cuma dipimpin oleh. Saya bertanya ke Bang Karol dulu. Oh ya udah. Bang Karol, ada nggak jawatan 5 itu Bang Karol? Baik, boleh nanti dilanjutkan juga oleh Bang Luga, meskipun kita berbeda silakan melanjutkan nanti. Tapi untuk penjelasan saya terkait pernyataan atau pertanyaan Pak Erwin tadi, untuk ayat yang saya angkat, ya salah satunya diserahkan kepada Paus, karena Paus sekarang ini dari Magisterium Gereja ya, dari Paus menulis ensiklik Laudato Si, dan ensiklik itu ada 246 artikel. Dan kalau dilihat artikel itu terkait juga dengan Yesaya tadi ya, tentang keadaan damai dan juga ada lingkungan dan lain sebagainya. Sehingga itulah makanya kenapa saya tadi saya tanyakan bagaimana kalau yang dijinakkan itu manusia juga. Lebih dulu ke manusia. Bang Karol, maksud saya begini Bang Karol, itu kan pertanyaan dengan Bang Luga tadi. Saya pertanyakan apa yang dijelaskan oleh Bang Luga yang dikatakan 5 jawatan yang bisa menentukan atau penafsir sebagai Bible atau Alkitab itu 2 orang, Nabi dan Rasul yang di kekristenan. Apakah di dalam denom Bang Karol itu juga ada 5 jawatan itu tadi? Iya, saya akui memang penjelasan tadi dari Bang Luga memang kami tidak ada. Terus terang. Itu kalau oleh karena itu Katolik, makanya saya sangat berpegang pada apa yang ada. Jadi kalau untuk Bang Karol penafsiran itu yang punya kapasitas siapa Bang Karol? Paus. Iya, tadi selentingan Paus ya, itu Magisterium Gereja. Jadi antara Paus, Rasul, Nabi ini apakah bisa sama menafsirkan dalam 1 ayat atau 1 pasal itu? Di antara pastinya tidak bisa dalam arti tertentu ya, tidak bisa. Misalnya dalam satu masa ya, perbedaan masa, terjadi perbedaan masa hidupnya beda, kebutuhannya beda. Ya saya akui tidak bisa sama. Contohnya tentang yang saya bawakan tadi kan, ya saya itu. Nah itu sudah biasa itu. Bang Jason tadi mana Bang Jason? Ya, Bang Jason tidak terlalu. Bang Jason masih monitor. Udah live kayaknya. Nah, itu makanya kan gini Pak Bang Luga, supaya kita pun berdiskusi tahu arahnya gitu loh. Jangan dikatakan nanti kita membiarkan Bang Karol bertanya dengan Bang Luga bertanya dengan Pak Karol, dikiranya kita ini mengadu antara sahabat-sahabat Kristen dengan Kristen. Nah, dengan seperti ini kan memang ternyata itu 1 ayat pun bisa berbeda penafsiran, ternyata yang menafsirkan kapasitasnya kan beda-beda juga gitu loh Bang Luga. Jangan sampai di Zoom Muslim nih kita dikatakan mengadu domba Kristen sama Kristen gitu. Enggak, itu kalau ada benturan kayak gitu itu biasa. Itu namanya juga kita hidup di tengah-tengah beribu denominasi. Kalau ada benturan kayak gitu menurut saya biasa. Masukin di hati biasa itu. Kalau menurut Bang Luga, perbedaan-perbedaan kayak gitu mempengaruhi jemaat enggak? Mempengaruhi gini Pak. Di dalam Katolik itu Rasul dan Nabi itu sudah stop di Yohanes Pembaptis. Udah nggak ada lagi yang namanya Nabi dan Rasul, sudah stop di Yohanes Pembaptis. Tetapi di dalam Kristen karismatik, Nabi dan Rasul itu tetap ada sampai hari kiamat. Nah, pekerjaan kalau masalah Nabi ini Pak, Bang Luga, masalah ketuhanan, Bang Luga dengan Bang Katolik ini beda nggak? Kami memiliki kesamaan, yaitu mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan. Tetapi di dalam satu sisi mereka lebih menonjolkan Bunda Maria. Itu yang walaupun mereka tidak mengakui Bunda Maria sebagai Tuhan, tetapi pada praktek sehari-hari Bunda Maria lebih menonjol daripada Yesus, kira-kira seperti itu. Oh gitu. Silakan saudara-saudara yang lain kalau mau berdiskusi. Nah, gini saya tambahkan sedikit lagi ya mengenai Paus ya. Paus itu kan ada di jawatan keempat, yaitu gembala. Gembala memiliki gembala lagi di atasnya namanya Paus, tetapi hitungannya tetap gembala. Lalu gembala ini biasanya mengontrol guru-guru. Guru-guru ini adalah pengajar-pengajar yang semua ajarannya harus terkontrol oleh Paus. Jadi bisa dikatakan secara tidak langsung Paus ini bisa membuat ajaran atau undang-undang baru, peraturan-peraturan baru yang tidak ada yang bisa mengoreksi gitu loh. Karena udah jabatan dia tertinggi, sama seperti presiden raja. Dia membuat undang-undang tidak ada yang bisa mengoreksi.
Tetapi kalau di dalam kekristenan karismatik, gembala boleh dia membuat suatu ajaran, tetapi biasanya nabi ini selalu mengoreksi ajarannya. Contoh misalnya, gembala mengajarkan boleh menikah sejenis. Lalu nabi akan mendapatkan mimpi dan penglihatan. Biasanya tugas nabi itu selalu mendapat 2 poin ini. Ciri-ciri nabi yang utama mendapatkan 2 poin, yaitu mimpi dan penglihatan. Cuma dia bergerak di yang 2 ini. Gitu. Jadi kalau misalnya paus membuat satu undang-undang boleh menikah sejenis, atau contoh ya, bukan saya katakan seperti itu, contoh lah misalnya. Lalu nabi akan mendapat mimpi. Oh, Tuhan memberikan mimpi, tolong tegur paus karena dia sudah membuat suatu ajaran. Nah, itulah nabi. Nabi itu cuma 2 pekerjaannya, bermimpi dan mendapat penglihatan. Jadi kalian harus bisa membedakan. Ini Bang Luga, apa yang Bang Luga ceritakan dari saya belum selesai ngomong. Saya belum selesai Mana? ngomong, jangan dipotong dulu. Oke. Ya, jadi kalau dibilang nabi, kalian jangan langsung bermimpi akan bereuforia, jangan. Kalau dibilang nabi, berarti cuma 2, bermimpi dan mendapat penglihatan. Itu baru nabi. Nah, mimpi dan penglihatan inilah kadang-kadang ditakutin oleh para paus, gembala, pendeta. Karena nanti misalnya gini, ada seorang paus atau pendeta berdiri di depan saya. Tiba-tiba saya dapat mimpi, Pak. Kemarin saya mimpi Bapak ke kompleks pelacuran. Kan Pak pausnya kan atau pendetanya kan ketakutan jadinya. Aduh, gua dia ditegur Tuhan nih melalui mimpi dia. Kira-kira seperti itu. Oh ya, Ini Bang Luga, sebentar. Apa yang Bang Luga ini ceritakan dari awal sampai akhir itu ada di dalam Alkitab, atau memang itu sebuah karya dari bapak-bapak gereja, atau memang itu sebuah rancangan setelah bapak-bapak gereja? Itu memang itu sudah dijelaskan oleh Rasul Paulus ya, bahwa memang gereja di 1 Korintus dikatakan gereja itu didirikan atas dasar, yaitu rasul-rasul dan nabi-nabi. Jadi yang menjadi pondasi dasar gereja itu ditentukan oleh rasul dengan nabi. Gitu. Apa kerjanya rasul? Ya rasul itulah yang membuka gereja. Rasul itulah menentukan siapa pausnya. Gitu. Terus misalnya yang menunjuk rasul siapa itu? Oh, itu langsung Tuhan. Oh. Misalnya begini, makanya rasul itu kadang-kadang nggak bisa dikenalin, Pak. Kalau paus pasti dikenalin. Misalnya pemilihan paus, masuk koran, masuk TV, seluruh dunia bisa tahu. Tapi kalau pengangkatan rasul nggak ada yang tahu. Kadang-kadang rasul ini, kadang-kadang tukang ojek, kadang-kadang dia tukang sapu. Tapi dia bisa mengumpulkan orang. Setelah mengumpulkan orang, bisa ditunjuk siapa yang jadi paus, siapa yang jadi pendeta. Itulah rasul. Menilik dari 5 jawatan yang Bang Luka sebutkan tadi, kan rasul dan nabi itu kan paling tinggi ya, paling tinggi lah di dalam 5 jawatan itu. Iya. Kelebihannya apa sebagai nabi dan rasul? Apakah bisa hafal Bible ataukah bisa menafsirkan seluruh ayat? Begini, rasul itu biasanya dia tidak terlihat jabatannya di mata manusia, tetapi ciri rasul satu, dia bisa bikin mujizat. Misalnya ada orang sakit disembuhkan sama dia. Lalu rasul itu bisa ngumpulin orang, menghimpun orang, lalu setelah terhimpun, dia bisa menunjuk seorang pendeta atau paus atau gembala yang menjadi pemimpin orang yang dikumpulin itu sama dia. Nah, setelah dikumpulin, ditunjuklah di situ, kaulah pendetanya di sini. Lalu rasul itu akan pergi ke suatu tempat lagi, misalnya ke Malaysia. Lalu rasul itu ngumpulin lagi misalnya 1.000 orang. Lalu ditunjuk lagi di situ satu orang paus atau pendeta. Lalu jadilah suatu gereja. Jadi rasul ini pekerjaannya adalah mendirikan gereja dengan tanda-tanda mujizat. Tapi kalau paus atau gembala biasanya mereka tidak punya tanda-tanda mujizat, hanya berkhotbah. Oke, di sini berarti kan berbeda mengartikan mimpi. Kalau kita bisa dikatakan mimpi itu. Bang Erwin boleh bentar gak? Oke, siap. Ini ada yang resen. Bang Roni lanjut, Bang Roni, silakan. Oke, Bang Luga bentar aja nih, aneh mau boleh. mau jalan. Itu kan tentang murtadin nih. Kalau Bang Luga kan bilang kan penglihatan itu bahwa menunjukkan itu bahwa seorang itu ditunjuk sama Tuhan untuk menjadi nabi, betul nggak? Ya, betul. Nah, tapi sedangkan murtadin ini kan memiliki penglihatan atau mimpi. Ya. Tentang Yesus. Nah, itu gimana? Itu apakah murtadin itu para nabi juga? Begini. Kalau Yesus memperkenalkan dirinya kepada seorang muslim, itu belum nabi. Tetapi kalau Yesus dia menampakkan dirinya dan memberikan tugas. Misalnya, sampaikan perkataanku ini kepada bangsa Indonesia. Sampaikan perkataanku ini. Jadi harus ada penugasan. Kalau cuma memperkenalkan, menampakkan diri dalam malam dia datang tanpa ngomong apa-apa, itu bukan nabi.
Dia cuma Tuhan hanya menampakkan diri karena dia mengasihi. Tapi kalau Tuhan sudah memberikan tugas kepada dia, sampaikan perkataanku kepada misalnya kepada Pak Jokowi bahwa dia harus dibaptis misalnya gitu, itu baru nabi namanya. Jadi nabi itu adalah tugas penyampai suara. Tapi kalau cuma ditemuin belum tentu itu dia seorang nabi. Hanya Tuhan memperkenalkan saja. Makanya kan saya bilang nabi itu satu mimpi, dua penglihatan, dan sebenarnya satu lagi bernubuat. Nah itu, jadi dia harus ada tugas yang dilakukan. Kalau cuma didatangin belum tentu jadi nabi. Enggak gini, soalnya M. Yasin mengatakan itu bahwa dia kabarkanlah berarti sebuah perintah lah. Kayak kan di kalau nggak salah di Markus 16 lah. Ya. Markus 16 ayat 18 kalau itu. Itu dia membacakan seperti itu bahwa telah bertemu dengan Yesus dan dibacakan gitu. Oh bisa. Markus. Berarti itu si Yasin juga termasuk nabi dong. Bisa. Kalau dikatakan kabarkanlah, berarti perintah, bisa kan? dia bisa disuruh jadi penginjil. Tapi kalau Tuhan sering ngomong sama dia dan dia harus menyampaikan, berarti dia nabi. Berarti nabi juga ya berarti ya si Yasin ya. Artinya kalau sudah kontinu Tuhan ngomong ya, misalnya tolong sampaikan ke pendeta A bahwa aku akan memberkati dia. Ini ada Tuhan terus kontinu melakukan seperti itu dan dia menyampaikan terus, dan itu memang udah nabi. Karena kan tugas nabi itu kan cuma penyambung lidah Tuhan. Jadi dia perantara lidahnya Tuhan, itu nabi. Berarti ada nabi yang ke-28 gitu ya? Kan saya bilang nabi istilah ke-28 itu kan cuma ada di Islam. Di dalam kekristenan nggak ada istilah nabi ke-28, ke-27. Oh, berarti nabi banyak tuh, kayak Paul Jang, Bang Luzga, terus Yasin, yang baru lagi Yasin gitu ya. Iya, nabi itu banyak. Tapi ada kelasnya. Ada kelasnya, misalnya kelas nasional, ada kelasnya internasional, atau ada kelas misalnya kelas nabi-nabi kelas RT gereja. aja kelas RT Bang Luzga. Ya kalau dia misalnya hanya menubuatkan tetangganya akan ada terjadi sesuatu, bisa. Nabi-nabi kecil ada. Oh, berarti nabi ada tingkatannya, ada tingkatan RT, RW gitu, kelurahan, kecamatan gitu ya. Kan Musa dibanding Nabi Amos kan beda kelasnya. Nabi Amos, Nabi Yunus, Nabi Nathan, itu kan nabi-nabi kecil. Tapi kalau nabi-nabi besar kan Musa, Yesaya, terus Yehezkiel, itu nabi-nabi besar semua itu. Penulis kitab itu kan nabi-nabi kelas-kelas berat itu. Ada kelasnya dong. Gimana sih? Iya, Anda bikin perumpamaan kayak ada nabi kelas RT, kelas RW gitu ya. Kelas kecamatan. Oh, berarti ada nabi. Pokoknya di setiap RT tuh pasti ada nabi gitu ya. Iya. Ada nabi juga kelasnya. Oh, ada. Gitu. Ya udahlah, lanjut lah. Ayo Bang gitu, sampai Bang Karol. Lanjut. Ini Bang, satu Bang. Halo. Ya. Ada cita-cita jadi rasul nggak Bang Luka? Cita-cita jadi rasul itu bukan dicita-citakan. Kalau misalnya kamu pengen jadi polisi, itu kamu harus cita-citakan. Kamu harus nabung, kamu harus kumpulin duit, kamu harus jual sawah. Kalau kamu pengen jadi misalnya jadi pengusaha itu. Tapi kalau rasul, nabi, 5 jawatan ini adalah Tuhan sendiri yang menggerakkan mereka. Jadi nggak ada cita-cita. Itu pemberian Tuhan. Sama seperti wajah ganteng. Ada nggak kamu cita-cita pengen? Misalnya gini, punya wajah ganteng. Ada nggak kamu pengen cita-cita wajah ganteng? Ya wajah ganteng itu udah pemberian Tuhan. Jadi sama, rasul dengan nabi itu pemberian Tuhan. Nggak boleh, wah gue pengen jadi ganteng nih. Ya, wajah udah dari Tuhan, bukan dari kamu misalnya mau berubah jadi kayak Michael Jackson, jadi kayak Mariah Carey, nggak bisa. Berarti di Kristen ini nggak ada batas ya jumlah nabi ya? Memang nabi itu tidak sebanyak prajurit, tidak sebanyak tentara, tapi setidaknya nabi itu ada terus sampai akhir zaman, walaupun nggak banyak. Kan namanya wakil Tuhan kan bukan. Ya tadi Pak Erwin kata Bang Luga itu ada kelas-kelasnya, itu ada kelas RT. Jadi kalau tahu-tahu ada yang mengaku menjadi nabi kayak gitu, gimana Bang Luga? Lo banyak di gereja saya yang nabi itu banyak kan. Makanya kalau kamu gaul di masjid ya pusing lah. Kalau kamu gaul di gereja ya kamu biasa yang kayak gitu-gituan. Berarti ya tanya Karol lah. Karol di gerejanya ada Karol. Ya tidak ada, tapi ya mengenai nabi di tempatnya Bang Luga ya. Pastilah perlakuan ke nabi yang itu kan tidak seistimewa kan nabi di masa lalu kan. Meskipun dianggap diterima sebagai nabi, tetapi perlakuannya terbatas saya pikir ya. Tidak diagungkan, tidak dipertuhankan nabi di tempatnya Bang Luga. Makanya mungkin yang lain sudah kebingungan ada istilah nabi di tempat Bang Luga, yang Bang Luga sendiri dan kawan-kawannya ya tidak kebingungan ya, tidak. Sebenarnya begini.
Kalau di zaman dulu kan, di zaman Nabi Musa diagung-agungkan di tengah berapa juta jumlah bangsa Israel waktu itu kan cuma 600.000. Musa cuma diagung-agungkan di tengah-tengah 600.000 orang. Sekarang Indonesia penduduk dunia 7,6 miliar orang. Jadi kamu nggak bisa mengatakan, tetapi kalau dikatakan Nabi yang sulung itu Israel itu benar. Nah, sama seperti 24 tua-tua, itu 12-nya itu adalah 12 rasul dari darah Israel, dan 12-nya lagi itu dari bangsa-bangsa. Jadi nggak ada istilah Nabi dulu diagung-agungkan, Nabi. Nah, sekarang yang pendeta yang khotbah di Stadion Gelora Bung Karno emang nonton itu 200.000 orang. Gimana sih lo? Itu kalau dia lewat itu orang udah pada histeris gitu. Jadi sama aja gitu loh. Jadi cuma kan kalau di Katolik itu kan nggak ada nabi, difokuskan kepada gembala, yaitu paus. Paus itu gembala, paus itu bukan penginjil, paus itu bukan rasul, paus itu bukan nabi, paus itu cuma pendeta yang memimpin Katolik. Jadi ya dia adalah satu-satunya yang paling dihormati. Nah kalau di dalam Kristen kan ada nabi-nabi, ada Cindy Jacob, itu khotbah di Stadion Gelora Bung Karno. Itu yang kan begini Bang Luga. Kami dari cara pandang Muslim pastinya kalau mendengar kata-kata nabi itu mengaku histeris. Histeris. Kan karena begini, dari cara pandang kami seorang Muslim, nabi itu adalah penerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri. Nah, apabila ada kata-kata orang mengaku sebagai nabi, apapun itu alasannya, dari entah dari mimpi, dari ini, itu hal yang memang menurut Muslim itu hal yang memang apa ya, sangat tidak masuk akal bagi kami. Memang sangat tidak masuk akal. Kenapa ada nabi? Karena cuma nabi yang bisa membongkar kebohongan-kebohongan. Contoh misalnya, kalau tidak ada nabi, maka pendeta, kiai, paus ini akan suka-sukanya bikin aturan yang dimana jemaat itu nggak akan pernah bisa mengubah. Orang jemaat posisi di bawah kok. Berarti kan itu kan berlakunya nabi kan untuk denom Bang Luga sendiri, bukan untuk umum gitu ya? Tidak. Saya masuk YouTube, penonton saya 50 juta, yang nonton saya bukan masalah YouTube-nya Bang Luga. Maksudnya kenabian yang dikatakan Bang Luga itu berlaku untuk semua denom atau untuk denom Bang Luga sendiri gitu. Karena buktinya kalau memang itu untuk semua denom, pastinya Bang Karol kan mengakui kenabian Bang Luga gitu loh. Loh, kan saya bilang Tuhan itu kan memberikan kehendak bebas kepada gereja, kepada semua agama di muka bumi ini, mau ikut Tuhan atau mau ikut iblis. Nah kalau dia dengan sengaja mau pilih Lucifer, kenapa kita harus memaksa dia untuk mempercayai kita? Berarti gereja tidak menjamin. Loh, siapa yang bilang gereja itu menjamin keselamatan kita? Berarti bisa dikatakan bagi orang Kristen yang tidak mengakui kenabian Bang Luga, itu sama Bang Luga dikatakan itu bukan pengikut apa ya? Termasuk orang sesat apa gimana itu Bang Luga? Iyalah, masuk neraka lah. Oh, untuk cara pandang Bang Luga gitu dari bukan cara pandang saya, cara pandang organisasi saya. Oke. Karena saya kan tidak sendiri. Dari denom Bang Luga gitu, bukan secara umum. Betul. Tapi kalau mau dibilang pengaruh yang terbesar di dunia ini di dalam gereja adalah ya ini yang proyek kegerakan karismatik ini yang paling menakutkan bagi seluruh gereja di muka bumi ini. Jadi karena mereka punya kekuasaan besar, punya pengaruh, punya popularitas yang jauh lebih tinggi dibanding gereja lain, itu yang menggoncangkan mereka sehingga mereka pun akhirnya, contoh misalnya dalam debat-debat terbuka gini kan di YouTube, memang kamu lihat ada nggak yang tampil agama-agama lain? Kan yang tampil kan kita aja yang tampil. Kenapa? Ya karena kita memang mewakili Tuhan. Kalau dia memang mewakili Tuhan, dia akan tampil berdebat, dia akan membuka kamera. Coba gini Bang Luga, Bang Luga mengatakan kenabian itu berasal dari pertama mimpi gitu ya. Itu yang tak ambil tadi kan. Tingkat keakuratan sebuah mimpi itu bagaimana Bang Luga? Bisa mengatakan kalau itu benar-benar dari Tuhan gitu kan? Yang terkadang mimpi ini kan hanya sebatas bunga tidur yang kamu jangan sembarang ngomong sembarang ngomong Bang Luga. Iya. Tingkat keakuratan mimpi itu bisa dibuktikan. Makanya kamu dengar dulu saya ngomong. Semua nabi di Alkitab itu bermimpi. Yusuf kelaparan di seluruh muka bumi, ya, itu cuma diselamatkan oleh satu mimpi yang diterjemahkan oleh Yusuf, ya, itu satu. Terus yang kedua, mimpi para nabi Daniel bermimpi, Yusuf suami Maria bermimpi. Banyak sekali nabi-nabi yang mendapat mimpi dan itu semua mengubahkan sejarah dunia. Jadi kamu jangan sepele dengan mimpi, karena mimpi itu
Kalau Tuhan berbicara melalui mimpi, saya tahu Bang Luga, mimpi itu kan tingkat keakuratan beda-beda, tetapi kan melihat juga kedekatannya dengan Tuhan yang mana dulu kan begitu. Ya, tingkat kesuciannya manusia itu. Nah, kalau orang baru berhubungan badan dengan istrinya terus mimpi, saya rasa itu bukan mimpi yang bagus karena itu badan. Iya, makanya jangan suka melonte, biar bukan gini, ini bahasanya jangan sampai ke sana Bang Luga. Sama istri. Iya, ada loh orang, gitu. Ada orang dia berhubungan sama istrinya, tetapi sebelum berhubungan dia nonton bokep, ada. Bukan gini loh Bang Luga. Saat kita nih berhubungan sudah berhubungan, sudah itu kan dalam keadaan badan kotor karena belum mandi gitu kan. Ya. Nah, belum bersuci. Nah, itu mimpinya. Apakah itu bisa dikatakan badan kita suci? Kan enggak gitu loh. Jadi tingkat kesucian manusia gitu kan, bukan kita yang melihat. Itu kamu terlalu capek kalau kamu mikirin ke situ, ya terlalu panjang. Karena begini Bang Luga, mimpi seseorang gantian, kan bisa diukur. Ngomongnya gantian, kamu diam dulu ngomongnya. Ya gantian, saya dengerin dari tadi Bang Luga ngomong gitu kok. Iya, udah sekarang kamu diam dulu, biar saya jelasin dulu, kan saya belum jelasin, ngomong potong-potong dari tadi. Gini, terserah mau kamu bersetubuh dengan istri kamu atau apa, tetapi Tuhan, nih saya bacakan sama kamu ya. Kita baca ayatnya aja, jadi supaya kamu tidak hafal ya Bang Luga ya. Lebih baik kita membaca supaya jelas, nggak perlu harus dihafal-hafal karena ya, kalau bisa hafal kan lebih bagus Bang Luga, tingkat IQ-nya lebih tinggi kalau hafal. Tuhan menyuruh kita membaca, Tuhan tidak pernah menyuruh kita menghafal, nggak ada ayatnya di dalam Alkitab suruh menghafal, tapi membaca iya. Nah, lebih suka Tuhan membaca daripada menghafal-hafal, karena Tuhan tahu otak kita. Supaya kita membaca artinya kita lebih rendah hati. Orang-orang menghafal itu biasa orang sombong. Nih, salah itu. Nih ya. Ayat 6, bilangan 12 ayat 6. Lalu berfirmanlah ia, dengarkanlah firmanku ini, jika ada di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya melalui penglihatan, aku berbicara kepada dia di dalam mimpi. Jadi kalau Tuhan sudah ngomong di dalam mimpi, boleh kita curiga sampai mimpi, tetapi kita jangan mengabaikan secara total. Curiga, tetapi hati-hati juga gitu loh kan. Misalnya gini, Pak siapa namanya? Pak siapa namanya? Erwin. Pak siapa? Pak Erwin, itu ada nominal besar. Pak Erwin, kawan lama. Misalnya saya bernubuat kepada Pak Erwin. Pak Erwin, tolong besok jangan keluar rumah ya. Karena kalau Pak Erwin keluar rumah besok pasti akan ditabrak truk gitu, misalnya contoh. Tapi Pak Erwin ini menganggap ini kan cuma mimpinya Luga ini ya. Luga juga nggak jelas gini-gini. Akhirnya Pak Erwin tidak mentaati mimpi saya. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba Pak Erwin benar meninggal gitu. Jadi artinya mimpi boleh juga diabaikan, tetapi berhati-hati juga karena Tuhan juga bisa berbicara melalui mimpi. Kira-kira gitu. Kalau saya tetap mempercayai kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, masalah mimpi itu hanya firasat sebagai imbangan pemikiran kita. Nah, pertanyaan gini Bang Luga. Kalau saya merasa seperti ini, katanya Anda percaya sama Tuhan, tetapi bila Anda membaca, tapi lebih cerdas kalau Anda bisa menghafalkan. Tidak ada ayatnya di dalam Alkitab kalau Anda menghafal kamu lebih pintar, karena Tuhan cuma suruh. Pintar kalau Anda mau membaca, tapi lebih cerdas kalau Anda bisa menghafalkan. Tidak ada ayatnya orang lebih cerdas. Tidak ada ayat, tapi naluri sebagai manusia kita sekolah aja. Kalau bisa menghafalkan bisa menjawab soal, tapi kalau cuma membaca itu namanya nyontek gitu loh. Nah, itu secara logika gitu. Tuhan ini tidak pernah, karena firman Tuhan ini sudah diberikan kepada kita. Jadi kalau kita baca-baca itu bukan nyontek namanya. Oke. Kalau sesuai dengan firman Tuhan, Bang Luga pakai PB apa PL? Dua-duanya saya pakai. Kalau pakai PL atau dengan PB dua-duanya dipakai, sesuai nggak apa yang dilakukan Bang Luga dengan ayat-ayat yang ada gitu loh. Kalau sudah dibaca dan sesuai dengan ayat yang ada, jangan-jangan nanti perumpamaan yang dipakai. Sesuai dong, harus kita lakukan semua firman Tuhan. Oke, babi nggak makan berarti ya? Apa? Nggak makan babi berarti ya? Berarti kamu harus disuruh penuh Roh Kudus, berarti kamu nggak taat berarti ya? Sunat iya, berarti ya? Berarti loh, sekarang Tuhan suruh kamu penuh Roh Kudus, kamu taat nggak? Saya nggak mikir Roh Kudus, Bang Luga. Nggak boleh, itu perintah Tuhan kok, gimana sih? Itu kan di keyakinan Bang Luga itu. Jadi, ini kan kamu kan ngomong perjanjian lama. Saya ngutip kan perjanjian lama nih. Kita ngomong perjanjian lama deh, konsep perjanjian baru deh. Ya. Di perjanjian baru dipenuhi oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Tuhan. Kamu diurapi oleh Roh Kudus nggak? Kan saya tanya ke Bang Luga, bukan diarahkan ke saya. Saya bertanya ke Bang Luga, bukan untuk saya gitu loh Bang Luga. Nah, sekarang saya juga sama, pertanyaan dibalas lagi dengan pertanyaan. Disuruh Tuhan, kamu diperintahkan untuk penuh dengan Roh Kudus, kamu taat. Saya nggak meyakini kitab itu, kenapa? Iya. Itu.
Loh kamu kan comot perjanjian lama nih ya, jangan makan babi, itu kan ada di imamat. Nah sekarang saya juga comot juga ayat yang sama. Di samping ayat jangan makan babi kan ada perintahnya penuh dengan saya kan bertanya Bang Luka itu pegang PL dengan PP sesuai dengan ayat yang ada semuanya. Makanya saya tanya Bang Luka itu sesuai dengan ayat yang tertulis atau enggak. Kalaupun enggak ya urusan Bang Luka gitu. Iya, perjanjian lama juga menulis kamu disuruh penuh dengan roh Allah. Kenapa kamu nggak taatin? Ya karena saya nggak meyakini itu, nggak meyakini di dalam. Iya, jadi mulai besok kamu jangan comot-comot lagi perjanjian lama. Saya kan nanya, Bang Luka. Bang Luka itu menjalani PL dengan PP katanya. Nah, saya tanya sama Bang Luka, kalau Bang Luka makan ya terserah Bang Luka, kalau enggak ya terserah Bang Luka gitu. Cuman di dalam ayat itu kan kata Bang Luka dijalanin semuanya kan gitu. Iya. Ya, kalau diarahkan ke saya nggak meyakini ya pastinya ya nggak pernah tak lakukan. Gini aja Pak, begini aja Bapak nggak usah panik, Saya panik. Gini, kan Bapak ini kan mau menjebak saya dengan perjanjian. Nggak ada jebak-jebakan di sini. Loh, kan tadi kan Bapak bilang Bang Luka mempercayai PL atau perjanjian baru. Saya bilang dua-duanya. Berarti kan Bapak kan menggunakan dalil untuk membela diri Bapak dan menyerang saya. Ya dong, Bapak mempergunakan daging babi karena Bapak nggak makan daging babi, lalu Bapak cocokkan enggak yang Bapak makan itu dengan perjanjian lama. Bang Luka pun jalanin nggak masalah, itu kan saya tanyakan Bang Luka karena pengakuan Bang Luka kan Bapak yakini semua. Saya kan bilang, ya kan, saya melakukan semuanya karena di dalam kisah para rasul, ya, kisah para rasul itu rasul-rasul itu disuruh makan babi sama Tuhan. Nah, kenapa? Makan babi itu tidak bisa di dalam perjanjian lama. Memang ada perintah-perintah temporari di dalam Alkitab. Nah, perintah-perintah temporari itu artinya dalam kurun waktu itu dilakukan hanya dalam kurun waktu segitu. Jadi itu tidak berlaku sampai selama-lamanya. Makanya di kisah para rasul, murid-murid itu tadinya disuruh Tuhan kan makan makanan itu. Coba nanti baca kisah para rasul. Tapi Tuhan bilang, apa yang Tuhan nyatakan halal kamu tidak boleh haramkan. Nah, jadi mengerti perjanjian lama itu tidak boleh kita cuma baca letterlek langsung kita, makanya kita harus baca semua dari rentetannya apa maksud dari ayat ini. Kalau cuma kita baca satu ayat, apalagi Anda di posisi dengan masih posisi Islam membaca Alkitab, wah bisa kacau. Kita aja yang udah di dalam aja membaca Alkitab aja masih kadang-kadang masih butuh perjuangan untuk bisa mengerti, apalagi Bapak yang masih posisi di luar gitu. Gini. Bagaimana adakah cara-cara ini Bang Luka untuk memahami Alkitab taraf-tarafnya gitu? Apa langkah-langkahnya untuk memahami Alkitab yang ada? Yang kita pahami itu kan bahasa Indonesia, kita baca gitu aja kan. Nah, menurut kekristenan apakah ada taraf-taraf untuk memahami Alkitab? Itu satu. Apakah ada kamus khusus untuk memahami Alkitab yang notabene itu sama dengan berbahasa Indonesia? Itu Bang Luka. Ya, satu gini. Untuk memahami Alkitab, pertama kita mentaati dulu apa yang diperintahkan Alkitab. Lalu kita mengalami kuasa dan mujizat dulu. Artinya setelah kita melakukan firman Tuhan, kita mengalami dulu mujizat itu setelah kita rasakan, baru kita masuk ke step kedua. Nah, di step kedua inilah kita boleh mulai menafsirkan, mengartikan. Karena kalau kita belum mengalami tanda-tanda mujizat yang seperti tertulis di dalam Alkitab itu, contoh misalnya Yesus berkata, usirlah setan dalam namaku. Ini kan tidak butuh penafsiran. Ini cuma perintah simpel yang harus kita lakukan. Misalnya kalau nanti ada orang kesurupan, Yesus bilang, ingat, pakai namaku dalam nama Yesus. Nah, itu dulu kita taatin. Nah, setelah kita taatin, maka ada mujizat. Setelah ada mujizat, baru kita boleh masuk step kedua. Di dalam step kedua lah kita baru boleh mengartikan. Nah, kalau kita tidak bisa mengalami step pertama, ya, misalnya Yesus berkata usirlah setan dalam namaku, Bapak malah usir setan pakai ayat Al-Fatihah. Berarti kan sudah melawan Yesus. Nah, berarti Bapak nggak perlu lagi mengutak-ngutik ini mau dari bahasa Yunani lah, Ibrani, bahasa yang nggak penting, nggak perlu. Karena satu step Bapak nggak, satu step pertanyaan aja Bapak nggak mampu, apalagi Bapak mau mempelajari. Usir setan pakai ayat kursi bukan Al-Fatihah. Kita kan bertanya Bang Luka. Ya, mau ayat kursi tetapi perintah Yesus tidak pernah Yesus keluar dari mulut Yesus. Bang Luka, usirlah setan dengan ayat kursi. Apa saya salah Bang Luka? Saya ini bertanya. Karena bertanya ini kenapa? Karena saya tidak memahami Alkitab. Makanya saya tanya, adakah taraf-taraf untuk memahami? Kan begitu? Iya, itu tarafnya. Itu jangan sampai kita pun salah memahami kata-kata Bang Luka gitu loh.
Ya, Nah, langkah pasti pertama perlawanan kan gitu. makanya langkah pertama untuk memahami Alkitab, kita mentaati perintah yang pertama seperti tadi saya katakan, dalam nama Yesus. Ini dulu kita taatin. Tetapi dunia ini untuk mentaati perintah yang satu ini dunia nggak sanggup. Orang Katolik kadang-kadang mengusir setan pakai dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ada orang mengusir Gini nih Bang Luga, setan mengutip dari kata-kata Bang Luga tadi, katanya memahami Alkitab harus mendapatkan mujizat dulu gitu ya. Betul Berarti sahabat-sahabat kita Kristen yang belum mendapatkan mujizat itu tidak punya kapasitas untuk memahami Alkitab gitu. Betul. Berarti harus mencari dulu yang sudah punya mujizat gitu ya. Iya dong, Nah, harus ada harus proses. berapa ribu mujizat itu? Kok berapa? Ya, bukan berapa ribu mujizat, yang penting sih dia sudah mengalami mujizat, dia sudah bisa mengusir setan dalam nama Yesus, itu sudah jadi fondasi untuk dia mengajar. Tapi kalau dia masih belum bisa mengusir setan dalam nama Yesus, kita masih ragukan pengajarannya dia. Nanti bukannya dia yang ngajar, tapi setan-setan itu yang ada di dalam tubuh dia, itulah yang ngajar dia. Oke. Bang Karol resen ini. Bang Karol, monitor? Iya, Bang sudah Karol terlalu jauh sama sih nggak tadi, itu maaf. menurut Bang Karol tentang Iya. tentang itu yang disampaikan oleh Bang Luga itu? Bagian mana? Saya udah kepanjangan tadi karena saya mau tanggapi tentang perbandingan antara posisi Maria dengan Yesus. Kemarin malam saya lumayan saya sempat join dengan channel atau StreamYard Katolik, dan di situ dibahas tentang devosi atau antara devosi dan antara bahasa roh, antara bahasa roh dengan antara ekaristi dan devosi. Devosi juga termasuk dibilang bahasa roh. Nah, kalau dikaitkan tadi dengan pernyataan dari Bang Luga bahwa Kekatolikan lebih mengutamakan dalam keseharian, lebih mengutamakan Bunda Maria, sebenarnya tidak juga ya, karena ekaristi itu tetap suatu mendapatkan posisi yang utama. Artinya Yesus itu mendapatkan kedudukan utama dibandingkan tentunya dengan Maria. Karena apa? Dalam ensiklik Laudato Si artikel 236 tertulis di situ ekaristi. Nah, di sini dalam hal ini Yesus ya. Ekaristi bersumber dari Yesus. Ekaristi adalah sumber terang dan seterusnya itu. Jadi motivasi kepedulian bagi kita terhadap lingkungan. Kepedulian kita terhadap lingkungan dan mengajak kita untuk menjadi penjaga seluruh ciptaan. Nah, ini sepertinya orang Katolik juga atau Kristen mainstream harus melihat ini juga. Ya, ini tanggapan saya dari pernyataan tadi yang sudah terlampau jauh sebenarnya. Terima kasih. Karena gini Bang Luga nih, Bang Karol, karena ini Bang Zuma juga sudah masuk dan ternyata apa yang dikatakan Bang Karol pun nggak sama, nggak searah dengan apa yang kita obrolin tadi. Coba kita ini Bang Zuma monitor, silakan Bang Zuma. Baik, makasih Bang Luga. Jadi Bang Luga ini kemudian menobatkan dirinya menjadi seorang nabi. Saya tertarik kamu kayaknya mengekspos bahwa saya itu membesar-besarkan diri sebagai nabi, padahal saya nggak pernah teriak-teriak diri saya nabi loh. Orang yang mengatakan saya nabi, jadi kamu sebenarnya udah berbohong ini. Kamu selalu membuat majas personifikasi yang seakan-akan saya itu selalu menyembur-nyemburkan kenabian, padahal saya nggak pernah ngaku nabi loh. Saya selalu bilang saya penginjil, saya hamba Tuhan. Nah, ini cuma kamu harus belajar jujur. Kamu jangan ngikutin roh-roh jahat. Kalau memang Luga itu nggak pernah teriak-teriak dirinya nabi, kamu nggak perlu mengeforiakan, membesar-besarkan seakan-akan kamu jatuhnya udah memfitnah sebenarnya. Seakan-akan saya ini menyombongkan diri jadi nabi. Orang yang berteriak diri saya nabi, saya biasa aja. Saya hamba Tuhan. Kamu juga belajar. Kalau orang memang tidak berteriak-teriak dirinya nabi, kamu juga harus bisa mengikuti pergerakannya. Jangan kamu memuntahkan semuntah-muntahnya. Apalagi dengan kata penobatan. Ya, artinya begini loh. Karena kenabian itu bukan pengakuan orang, tetapi orang yang bernubuat atas orang itu. Kamu harus belajar gitu. Baik, saya bantu Bang Luga untuk meluruskan bahwa Bang Luga bukanlah nabi. Baik. Ya, jadi lagi kamu. Jadi yang mana yang benar? Iya, maksudnya Bang Luga saya mau bertanya tentang kenabian itu seperti apa. Ini kan bahasa kamu, inilah nabi kedua pernah menobatkan dirinya, meninggikan dirinya. Jangan seperti itu. Oke. Baik, berarti berdosa.
Berarti keliru orang-orang yang menubuatkan Bang Luga menjadi seorang nabi, ya. Karena pada diri Bang Luga tidak ada ciri-ciri seorang nabi. Enggak, kalau mereka menubuatkan saya nabi itu benar. Nubuatan mereka itu benar nggak, Bang? Benar. Lah berarti abang ngaku, berarti abang itu ngaku sebagai nabi. Iya, gini loh, mengaku-ngaku nabi sama menyatakan orang menubuatkan diri sebagai nabi itu ada perbedaan, brother. Iya. Kalau mengaku-ngaku nabi, dia ini bukan nabi, tapi ngaku-ngaku nabi itu beda. Jadi, pakailah bahasa yang sederhana. Iya. Supaya kamu tuh ratingnya naik gitu loh, biar ada yang mendanain kamu. Berarti Bang Luga ini sebenarnya ngaku sebagai nabi, tapi dia tidak mau ngaku sendiri. Tapi ada banyak orang yang menubuatkan kenabian Bang Luga gitu. Betul. Nah, bagaimana menurut abang tentang nubuatan mereka? Benarkah abang itu adalah seorang nabi? Benar. Nah, itu dia. Oke, baik. Jadi gini, Bang. Di dalam data yang abang tadi sebutkan, bilangan 12 nomor 6. Berfirmanlah Tuhan, ya, bahwa dia katakan, firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan dan juga dalam mimpi. Nah, sekarang saya tentu dong ingin tahu dari Bang Luga ini, Tuhan mana yang datang ke abang? Yang datang kepada saya waktu itu Tuhan Yesus dengan para malaikat. Dalam rupa apa, Bang? Dalam rupa apa dia? Gondrong dia datang atau wajahnya kan fungsinya banyak tuh, Bang. Ada yang sipit, ada yang bola, ada yang hitam, ada yang kribo, ada yang lurus. Dia pakai jubah emas dan penampakannya wajahnya seperti matahari karena udah terlalu terang. Dia waktu itu dia hadir di lantai 22 di Landmark Jakarta. Kami lagi berdoa dan dia penampakan diri dan dia menyatakan tentang apa yang akan terjadi di bangsa ini dan dia juga mengutus saya untuk memberitakan Injil. Oke, lalu bagaimana dengan pernyataan Yesus sendiri yang ditengarai itu adalah pernyataan beliau, yang mana dikatakan bahwa ada saat di mana ada orang yang mengaku sebagai orang yang mengakui melihat Mesias. Jadi dia mengatakan ada Mesias di sini, ada Mesias di sana. Kata Yesus, jangan kau percaya. Nah, Mesias-Mesias ini, kata Yesus, itu adalah Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan bermunculan dan mereka akan mengadakan tanda-tanda mukjizat yang dahsyat gitu. Nah, apa perbedaan dengan Bang Luga dengan nabi-nabi palsu yang dinubuatkan oleh Yesus itu, Bang? Sekarang ada Tuhan perempuan di Cina dan dia ngaku adalah Yesus. Namanya Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu umurnya baru 43 tahun. Dia perempuan. Dia ngaku sebagai Tuhan. Di Filipina juga ada pernah ngaku sebagai Jerman Yesus. Bahkan Mesias palsu itu adalah sebenarnya dia mengaku pemimpin di atas segala pemimpin. Salah satunya adalah contoh para pemimpin-pemimpin agama yang dia mengaku nabi di atas segala nabi, itu sebenarnya kategori Mesias palsu. Karena kalau tidak ada istilah nabi di atas segala nabi, tetapi yang ada adalah raja. Gitu. Jadi kalau dibilang Mesias berarti dia kelasnya udah seperti Yesus gitu. Artinya dia udah berani mengatakan bahwa dia lebih tinggi dari Yesus, itu udah termasuk Mesias palsu gitu loh. Jadi artinya Mesias palsu ada, tetapi penampakan Yesus tetap ada karena Yesus berkata, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Artinya kalau dia menyertai berarti dia terus menampakkan diri sampai akhir zaman. Di berbarengan dengan penampakan Yesus juga akan ada juga nanti Mesias palsu seperti Lia Eden, ada lagi yang ngaku-ngaku nabi palsu, itu ada. Jadi itu bersamaan. Makanya kita harus bisa membedakan mana Mesias palsu, mana Mesias yang sesungguhnya. Ya kan begini, Bang. Kan begini, pernyataan Yesus kemudian nabi-nabi palsu ini akan mengatakan bahwa ada Mesias di sana. Artinya sama seperti yang terjadi pada Bang Luga. Di lantai 22 Anda mengatakan ada Mesias di sana. Saya bertemu dengan Yesus yang sang Mesias ini. Nah, apa yang kemudian menjadi acuan bahwa Anda ini nabi palsu atau nabi asli? Karena ciri-ciri nabi palsu itu mengaku bertemu dengan Mesias. Karena begini, Mesias asli itu juga akan mengatakan ada Tuhan di sana, Tuhan menampakkan diri di sana. Kan namanya palsu. Artinya cara kerjanya kan sama. Artinya gini, Mesias asli itu juga mengatakan ada Tuhan di sana, ada Tuhan di sana, dan Mesias palsu juga mengatakan ada Tuhan di sana. Tergantung iman kita kuat gak gitu loh. Karena yang saya tanya itu loh, Bang, apa yang bisa membedakan antara nabi palsu dengan nabi asli, sementara indikasi yang kuat terhadap pernyataan Yesus adalah apa yang Bang Luga alami, ketemu dengan Mesias. Gini, ciri nabi Tuhan satu ya, di Yohanes 3:5. Barang siapa dilahirkan dari air dan roh, dia akan melihat kerajaan Allah.
Artinya nabi-nabi Tuhan ini dia mampu melihat kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Dia bisa melihat tahta Tuhan, dia bisa melihat para malaikat, dia bisa melihat detail kerajaan sorga. Jadi abang bisa? Terlalu banyak dari tim-tim para pendoa kami, bahkan di dalam lingkungan saya itu yang melihat seperti itu terlalu banyak, saya katakan. Enggak, Bang Luga, apa bisa melihat tahta Tuhan? Saya memang tidak memiliki karunia seperti itu, karena saya lebih... Ya, berarti Bang Luga nggak lolos jadi nabi dong? Oh, tidak dong. Kan nabi itu kan dikatakan bahwa Tuhan menyatakan diri melalui mimpi dan penglihatan. Nggak semua itu nabi itu bisa melihat tahta Tuhan, nggak semua. Tapi Tuhan bisa pakai dia berbuat. Misalnya Tuhan ngomong nih, Tuhan bisa pakai dia berbicara, menyampaikan suara Tuhan. Nggak semua nabi itu harus melihat malaikat, nggak semua. Itu ada cuma beberapa sebagian, tapi banyak. Nah, ya kan gini Bang, Yesus kan mengatakan bahwa nabi-nabi palsu itu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Lalu kemudian Yesus mengatakan, camkanlah, aku sudah mengatakan terlebih dahulu kepadamu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan dia bertemu dengan Yesus, dia bertemu dengan Mesias di sana, bertemu dengan Mesias, jangan kau percaya. Jadi gimana ini? Ini perintahnya agar kami itu agar orang-orang ini tidak percaya kepada Bang Luga. Bertemu dengan Mesias itu artinya bertemu secara fisik. Misalnya Tuhan yang ada di Cina, Lia Eden. Terlalu banyak yang udah ngaku Mesias di muka bumi ini dari berbagai agama. Bahkan pemimpin agama nomor 1 itu pun bisa dikategorikan sebagai Mesias. Dia adalah sosok manusia. Ya, Mesias itu manusia biasa, bukan dia di alam roh. Nabi juga kan manusia biasa. Tetapi kalau melihat alam roh, melihat para malaikat, melihat cherubim, melihat serafim, melihat tahta Tuhan, itu Mesias palsu pun nggak sanggup. Nah itu dia Bang yang Lucifer, dengerin, Lucifer pun sekarang nggak sanggup ke sorga. Gitu. Makanya Mesias palsu itu tidak sanggup melihat penglihatan tentang Tuhan. Makanya kan dikatakan tadi bilangan 12 ayat 6. Aku akan menyatakan diri melalui penglihatan. Artinya apa? Contoh misalnya kayak teman saya Rali. Kami lagi berdoa, tiba-tiba ada malaikat tingginya 20 meter mengelilingi kami. Wah, itu penampakannya serem, ngeri, dahsyat. Rambutnya pas, pedangnya 4 meter. Nah itu siapa yang sanggup melihat kayak begitu? Teman saya aja, Kiai Prapanca. Saya ceritain begitu. Ini mah itu jauh lebih tinggi juga. Gua ngelihat yang 20 meter tetapi giginya panjang-panjang. Lu ngelihat yang ganteng-ganteng. Itu mah gue nyerah. Dia aja nyerah sebagai nabi palsu. Ya, enggak gini loh Bang. Ini kita sedang berbicara nasihat Yesus. Nasihat Yesus itu memerintahkan agar jangan percaya kepada orang yang berkata pernah bertemu dengan Yesus, Mesias, kan gitu. Yesus menekankan janganlah kamu percaya. Nah, abang kan menginformasikan sekarang nih, abang ini nabi, kemudian pernah bertemu dengan Yesus, gondrong, bercahaya kayak matahari dan seterusnya. Nah, perintahnya jangan kau percaya, berarti orang yang mendengarkan kesaksian Bang Luga itu dituntut untuk tidak percaya kepada Bang Luga. Ini bukan kita tidak percaya semua penglihatan, bukan seperti itu kata Tuhan. Hati-hati orang yang mengaku Mesias. Mesias itu kan bukan penglihatan, Bang. Mesias itu manusia, daging bisa ditampar. Kalau penglihatan itu bukan Mesias lagi, itu namanya penglihatan tentang kerajaan Allah. Jangan kamu percaya Mesias ada di mana tinggalnya, ada di Cina. Nah, ada ngaku zaman Jibril, dia Eden, di mana tinggalnya di Senen. Tempatnya ada di muka bumi ini, bukan di alam roh. Mesias itu tinggalnya ada di muka bumi, ada rumahnya, ada pakai kolor, pakai celana, itu Mesias. Tapi kalau namanya penglihatan tentang Tuhan, itu nabi-nabi palsu nggak sanggup melihat malaikat, nggak sanggup. Karena Tuhan sudah membuat undang-undang, nabi palsu itu tidak boleh melihat kerajaan Tuhan, nggak boleh. Ya, tapi kan datanya jelas di dalam Matius 24 situ Bang. Jelas dikatakan bahwa nabi palsu ini mengatakan kepadamu bahwa dia melihat Mesias. Nah, jangan kau percaya. Bukan malaikat, kan? Mesias kan bukan malaikat. Bukan nabi palsu yang bilang itu loh. Baca dulu ayatnya. Begini, Mesias. Ya, nabi-nabi palsu itu akan muncul mengadakan tanda-tanda, ya, sehingga mereka menyesatkan banyak orang. Nah, tanda-tanda daripada itu adalah mereka yang mengaku melihat Mesias. Yesus menerangkan, salah. Aku mengatakan terlebih dahulu kepadamu, jangan kau percaya. Gini Bang. Salah. Baca dulu ayatnya itu Matius 24.
Silakan Anda baca. Jika pada waktu ketika ada orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini, Mesias ada di sana. Jangan kamu percaya. Konteksnya nggak sesuai dengan Matius 24 ayat 24. Yang kamu sabar gantian Bang Demian. Ya kan nyata datanya jelas. Kalau ada orang yang berkata, itu beda dengan itu. Ya dulu. Meskipun Luga ini nabimu Demian, tapi sabar. Datanya mengatakan begini. Nabimu ini sekarang sedang bersaksi. Dia bertemu dengan Mesias di lantai 22. Sementara Mesias yang asli mengatakan jangan kau percaya ketika ada orang yang mengaku bertemu dengan Mesias. Seperti itu. Enggak. Mesias yang disampaikan dalam Matius 24 itu. Ya, Matius 23 bukan 24, makanya belajar. 24, Matius 23 pada waktu itu jika ada orang berkata kepadamu, itu 24, kau baca dulu. 24, 25. Matius 23, baca itu, robek matamu sampai kuping. Masa saya yang mau ajarin kamu gimana sih? Matius 24 nomor 23. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Jadi ketika Bang Luga mengatakan saya ketemu Mesias di lantai 22, jangan percaya Luga. Itu perintahnya Yesus. Gimana sih? Nih saya tunjukin ini bukan Matius 23 24 kali. Ini itu 24 23. Saya sedang membahas 23. 23-nya di mana coba? 23 nih, Matius 23 nih. Mana di mana? Matius 24 nomor 23. Ah, 23. 24 kali bukan 23. Ya, kamu belajar lagi. Ini konteksnya tentang apa ini? Ya, kok bicara konteks, orang bicara data. Bukan, maksudnya kan kamu tadi bilang yang melihat itu adalah nabi-nabi palsu. Padahal di sini bukan nabi palsu yang lihat. Coba baca dulu, baca ya kan jelas. Dengar dulu. Dengarkan dulu. Di ayat di nomor 23, pada waktu itu jika ada orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, ada Mesias. Jangan kau percaya. Luga ini kan orang. Yang bilang tadi itu kalau Anda mengatakan Luga ini bukan orang, kasihan Luganya. Maksud saya, yang bilang itu nabi enggak? Tadi kan Anda bilang, yang bilang bahwa dia melihat Mesias itu kan nabi. Yang bilang tadi itu mereka nabi enggak? Mereka nabi enggak? Nah, data nomor 4-nya kan jelas dikatakan di situ. Loh, sebab Mesias palsu. Itu, nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu akan muncul. Ayo, nabi-nabi palsu akan muncul. Apa pekerjaan nabi-nabi palsu itu? Mereka mengaku bertemu dengan Mesias. Bukan pula. Kitabmu sendiri masa saya harus ngajarin. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, kamu percaya. 24-nya sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda dan dahsyat dan mukjizat-mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Standby. Semua mengatakan. Oke, gantian biar lebih enak diskusinya. Cuma ada dua sosok Mesias dalam sejarah manusia. Satunya asli, satu palsu. Bang Bilon. Iya. Gantian biar Bang Luga dulu dengan Bang Suman. Nanti Demian saya kasih ke Demian ya. Gini ya. Dikatakan nabi-nabi palsu itu akan mengatakan ada Mesias di sana, betul. Kan saya bilang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan di Cina juga ada. Tapi kami tidak percaya, ya. Yang mengaku Yesus sebagai Mesias itu sudah banyak terjadi, gitu loh. Tetapi bukan berarti bahwa penampakan tentang Yesus itu sehingga semua penampakan tentang Yesus harus dibuang, bukan seperti itu. Makanya kita harus pintar membedakan mana penampakan yang dari Tuhan, mana penampakan yang dari setan. Tetapi kalau yang dari setan itu pasti tidak sanggup melihat para malaikat. Makanya dalam sejarah dunia belum pernah ustadz dan kiai sekalipun sedetik pun setitik pun pernah melihat malaikat, itu belum pernah dalam kejadian sejarah dunia. Tetapi kalau kamu tanya para penginjil, para pendoa siapa itu melihat malaikat itu hampir tiap hari. Jadi nggak nyambung Bang Luga. Bang Luga gini, Bang Luga ngaku nabi, pernah bertemu dengan Yesus. Karena ada ayatnya, Yesus berkata, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Itu ucapan Yesus kok. Tunggu dulu, sabar. Nabi-nabi palsu itu menurut ucapan Yesus akan meramalkan, akan mengatakan bahwa dia bertemu dengan Mesias, kan begitu, bahkan melakukan mukjizat. Dan saya bilang Tuhan yang di Cina juga ngaku Yesus. Nggak usah bawa-bawa itu, Bang Luga aja dulu. Bang Luga membawa-bawa Yesus, katanya bertemu di lantai 22.
Berarti indikasinya jelas. Kata Yesus jangan kau percaya. Berarti Yesus sendiri melarang orang-orang itu agar jangan percaya kepada Yesus. Yes, gini, Jul,